Selamat sore Pak Agil. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Istune, mungkin Pak Agil sehat juga. Amin. Di sana cuacanya seperti apa Pak? Apakah juga hujan seperti di Simpang? Di sini sedang hujan ya, ini lagi mulai gerimis ini. Oke, baik. Jadi kita nongkrong dulu ya Pak ya di Persatu sambil membahas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Mungkin bisa gambarkan terlebih dahulu Pak. Mungkin masyarakat tahunya mitigasi ini persiapan sebelum kebencanaan. Tapi kalau dari Pak Heru sendiri, mitigasi ini seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Pak Agil. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, jauh dari bencana dan malapetaka. Tema kita kan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ya. Mitigasi itu sebenarnya secara harfiah itu adalah seluruh kegiatan yang digunakan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Misalnya risikonya 90%, maka dilakukan kegiatan sehingga muncul kemungkinan besar maksimal risikonya 10% atau 30% dan terus seperti itu. Pokoknya segala kegiatan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Seperti itu. Okay. Adapun kesiapsiagaan adalah kondisi kita melakukan setelah selesai melakukan mitigasi, kita kan bisa melakukan mapping. Nah, berarti kita bisa bersiap siaga apa yang mesti kita lakukan seandainya terjadi seperti itu. Oke. Berarti memang berbeda ya Pak ya antara mitigasi dan kesiapsiagaan ini. Nah, untuk di wilayah Jawa Tengah atau khususnya Semarang ini, Pak Heru, sebenarnya yang harus dipersiapkan itu musim penghujan mungkin atau apa ini Pak? Mitigasi sebenarnya lebih banyak kepada persiapan awal ya sebagai daerah ya, misalnya baik provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Jadi melakukan assessment dulu ya, melakukan pemetaan terhadap peta wilayah itu, peta bencana. Peta bencana itu ditetapkan berdasarkan tentu saja studi ya, studi baik oleh litbangnya setiap kabupaten kota kan ada litbang, di provinsi juga ada litbang, di pusat juga ada litbang. Itu melakukan mapping studi wilayah sehingga ini loh potensi bencananya A, daerah X potensi bencananya B dan seterusnya. Itu dijadikan sebuah laporan lengkap menjadi dasar bagi pemerintah daerah melakukan kesiapsiagaan dan proses lain tentu saja seperti itu Pak. Oke. Nah, untuk tahapan-tahapannya Pak, ini mungkin bisa dijelaskan juga untuk pendengar penanganan bencana ini seperti apa? Kalau untuk penanganan bencana berarti sudah pada proses kejadian ya. Jadi masyarakat itu, saya pernah diminta membuat SOP tentang kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah 2 tahun lalu itu. Jadi untuk kesiapannya bagi pemerintah daerah tentu saja orang ketika terkena bencana itu yang terkena kan orang dan infrastruktur. Maka ketika terjadi bencana, maka orang yang pertama kali dibutuhkan adalah logistik, tempat tinggal sementara, logistik makan minum, keamanan dan seterusnya. Yang kedua adalah potensi dia mengalami masalah psikososial, maka itu juga harus ditangani. Yang ketiga, infrastruktur yang rusak juga harus ditangani dan seterusnya seperti itu. Itu bagi pemerintah daerah. Bagi relawan masyarakat kan juga oleh pemerintah diminta untuk bahu-membahu membantu meringankan terjadinya korban bencana. Maka masyarakat bisa berperan serta baik penyiapan logistik yang tentu saja kan keuntungan masyarakat adalah dia lebih pendek jalur administrasinya sehingga bisa langsung dibantukan dan menyelamatkan orang-orang yang seharusnya diselamatkan seperti itu. Oke. Tapi ketika kita melihat sekarang ini, bagaimana Pak kondisinya? Masyarakat ini sudah siapkah atau ternyata juga perlu untuk diedukasi lagi nih Pak? Kesiapan terhadap menghadapi bencana sebenarnya itu adalah sifat natural manusia ya. Tetapi itu harus selalu diasah. Sehingga kalau di dinas sosial misalnya ya atau di badan bencana itu ada kegiatan yang sifatnya reguler. Yaitu kegiatan melakukan pelatihan bagi relawan. Karena pemerintah sadar bahwa aparatur negara tidak cukup untuk menghadapi bencana. Tidak cukup. Oleh karena itu dibutuhkan relawan. Maka dinas sosial, kemudian badan bencana daerah, kemudian PMI, kemudian apalagi satgas bencana itu mereka meng-hire relawan dari masyarakat untuk dilatih menjadi orang-orang yang terampil ketika terjadi bencana. Sehingga ketika bencana
sangat membantu untuk meringankan beban-beban di masyarakat seperti itu. Nah ini untuk porsinya Pak, apakah juga masyarakat ini ternyata punya hal-hal yang boleh dilakukan atau ternyata ini batasannya harus segera menghubungi pihak berwajib ini? Oh iya, kalau konteksnya kejadian sebenarnya itu ya, badan bencana itu ada Satgas bencana itu relawan bencana. Kemudian di dinas sosial sampai di tingkat kecamatan itu ada namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Taruna Siaga Bencana itu yang di bawah dinas sosial. Badan bencana juga ada sendiri. PMI juga punya relawan. Jadi setiap daerah, setiap wilayah terkecil itu ada. Jadi masyarakat bisa menghubungi Karang Taruna pun bisa di tingkat kelurahan bisa melakukan itu. Saling koordinasi sehingga bantuan tersalurkan, penanganan dapat dilaksanakan seperti itu. Oke, baik. Jadi masyarakat ternyata punya peran dan berkolaborasi, bersinergi ini juga penting ya Pak ya dalam menghadapi bencana. Tapi ketika kita ngomongin sekarang ini Pak, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, adakah Pak waktu-waktu tertentu ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat ini? Kalau mitigasi sebenarnya bukan porsi masyarakat ya, ini porsi pemerintah negara ya. Jadi sebenarnya negara punya kepentingan yang sangat mendasar, yaitu memetakan wilayahnya, mana peta wilayah saya yang berpotensi bencana, sehingga itu menjadi dasar bagi penetapan perda lain, perda RT RW, rencana tata ruang tata wilayah. Tata ruang tata wilayah harus didasarkan kepada itu seharusnya, didasarkan kepada peta wilayah kebencanaan. Jangan sampai akhirnya nanti muncul pembangunan yang salah lokasi. Ini daerah resapan tiba-tiba menjadi daerah perkantoran sehingga terjadi bencana-bencana yang seperti yang kita ini lihat. Seperti itu Pak. Oke. Nah ini di wilayah Semarang atau Jawa Tengah ada contohnya tidak sih Pak yang berhasil ataupun cara memetakannya ini benar dan harus diperbaiki, itu sebenarnya ada tidak contohnya? Kalau bicaranya benar atau salah repot ya, karena kan harus ada studi, dan riset, itu tidak bisa. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat kejadian-kejadian alam ini sekarang, bencana banjir, ketika kita Semarang Semarang itu air tanahnya apakah bisa diminum atau tidak, itu menjadi alat ukur bahwa sesungguhnya terjadi penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air itu terjadi karena berkurangnya jumlah pohon dan hutan ada di atas. Artinya itu menjadi alat ukur bahwa terjadi sesungguhnya perlu ada reboisasi yang perlu besar-besaran. Kemudian sungai terjadi sedimentasi. Itu menjadi alat ukur bahwa di daerah atas itu terjadi pengundulan hutan. Karena kalau tidak ada pengundulan hutan pasti tidak ada sedimentasi. Berarti menjadi alat pisau bagi kebijakan. Perlu melakukan penanganan di daerah atas seperti itu. Sehingga kalau sekarang terjadi hujan terlalu banjir, itu juga menjadi alat evaluasi kita, baik pemerintah daerah maupun atau pusat, karena sungai Bapak ya, perlu diketahui bahwa sungai itu adalah wilayahnya pusat, bukan wilayahnya provinsi ataupun kabupaten, sehingga itu juga menjadi alat evaluasi bagi pusat untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam. Seperti itu Bapak. Jadi memang pekerjaannya juga masih banyak ya Pak ya dalam menghadapi situasi saat ini. Nah mungkin terakhir Pak Heru, pesan-pesannya seperti apa ini untuk pendengar Pro 1 terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, silakan. Oke, terima kasih. Untuk mitigasi, kami sebagai asosiasi profesi ya, pekerja sosial profesional Indonesia, DPD Jawa Tengah, memberikan saran kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan mapping ulang tentang peta bencana. Itu menjadi dasar untuk menetapkan peraturan daerah yang terkait dengan itu, baik peraturan tentang tata ruang tata wilayah, tentang pembangunan di daerah kota atau di daerah gunung, kemudian pemetaan lain. Yang kedua, daerah kecamatan dan desa dan kelurahan itu juga penting untuk diaktifkan menjadi kecamatan siaga bencana, kelurahan siaga bencana, sehingga kalau kita lihat di dalam contohnya perda Semarang tentang kebencanaan adalah bahwa klausulnya bahwa Semarang merupakan daerah yang berpotensi terjadi bencana. Nah, kata-kata itu menjadi alat evaluasi bahwa setiap daerah terkecil di pemerintahan, kelurahan tentu saja berarti itu harus bisa melakukan penyiapan masyarakatnya untuk sadar bencana sehingga dia siap siaga setiap saat, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas waktu dan informasinya. Kita harapkan ke depan juga semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Sama-sama Pak Oke, Agil. terima kasih sekali lagi Pak Heru. Selamat sore, sukses ya selalu. Selamat sore. Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu tadi pendengar ya bersama Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Indonesia Heru Noto MPSSP ya terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.